amanah untuk ini, ya bekerja saja memperjuangkan itu tanpa pamrih. Makanya kami tidak berpikir siapa mau jadi bupati, siapa jadi ketua DPR, siapa jadi anggota. Tidak ada pikiran ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Februari Podcast yang selalu menginspirasi. Dan kali ini saya ditemani oleh seorang, Kak Iwan ini saya bingung mau bilang karena semua. Ya, jadi beliau adalah Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, Bapak Dr. Ridwan Tohopi, MSI ya Kak? MSI. Ya, saya biasa memanggil beliau Kak Iwan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau ini adalah juga ya Ketua Komite Pembentukan Kabupaten Bone Pesisir. Ya, gimana Kak perjalanan komite? Kalau dilihat perjuangan Bone Pesisir itu memang sudah digerakkan oleh para aktivis. Iya, sebelumnya ya, jauh sebelumnya. Sejak tahun 2007. 2007, iya. Dia berjalan terus, tapi kan ada mengalami stagnasi dengan beberapa statement bahwa sebuah kabupaten baru minimal harus berusia 10 tahun baru bisa dimekarkan. Kemudian adanya moratorium juga kemarin. Moratorium kan nanti di 2014 ya betul. Dikeluarkan. Tapi sebelumnya itu memang terhambat pada usia Bone Bolango pada waktu itu belum cukup. Jadi belum cukup umur sudah mau melahirkan lagi. Prematur kan tidak boleh. Akhirnya beberapa kendala itulah yang mengalami stagnasi dan nanti itu bergerak lagi pada 2019. Iya, bangkit lagi semangat itu karena semakin hari semakin terlihat daerah ini memang agak sedikit orang kalau kita lihat pada kapasitas wilayah pengembangan seolah-olah Bone Pesisir ini agak tertinggal. Iya. Bisa juga, tapi tidak sampai terluar. Ada tertinggal, terluar, ada kan pulau-pulau terluar atau. Tapi semakin tertinggal. Nah, itu yang saya lihat itu di dalam perkembangan yang sekarang dinamikanya. Jadi waktu itu Pak Bupati juga mungkin setelah dia roadshow dengan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan sampai tahun dia pulang balik ke Kabupaten Bone Pesisir, mungkin ada pikiran dia sebaiknya ini harus dimekarkan. Nah inilah yang kita tindak lanjuti, kita sambung perjuangan yang dulu, kita tindak lanjuti lagi. Tapi perjuangan itu bukan karena emosional ya Kak ya? Oh enggak, saya kira tapi karena memang benar-benar layak untuk berpisah gitu. Kelayakan itu bisa dilihat dari pertama letak geografis daerah itu satu. Jadi bukan karena ingin karena dari ada yang melihat dari sisi politis dari apa, tapi saya kira ini jangkauan untuk memperpendek rentang kendali. Karena kalau dari ujung Bone Pesisir itu yang bagian selatan itu kalau mau ke pusat ibu kota kecamatan kabupaten di Suwawa itu 100 kilo lebih. Iya. Dan yang batasan, jadi harus lewat kota dulu. Iya, harus 100 kilo lebih jarak tempuhnya. Kemudian yang di perbatasan antara kota dan Bone Pesisir Kabupaten Bone Bolango di bagian pesisir menuju dari batas wilayah itu Kabila Bone ke ibu kota itu hampir 30 km jarak tempuhnya. Ini salah satu juga alasan pertama kenapa harus kita mengajukan permohonan untuk dijadikan DOB. Salah satu. Yang kedua, bahwa apakah kita itu bisa mandiri di dalam dunia yang semacam, katakanlah Indonesia masih sangat kesulitan di berbagai macam dimensi, tapi saya pikir jadikan dulu lah
Sama ketika orang meragukan provinsi Gorontalo menjadi sebuah provinsi, beberapa daerah seperti Bualemo, kemudian Kabupaten Bone Bolango, Goro, tapi sekarang kan sudah lebih baik setelah diberi otonomi untuk mengelola itu. Tapi Bone Bolango itu di awal-awal Kak ada kekhawatiran untuk ini Bone Bolango akan gagal karena katanya tidak ada kemajuan begitu. Enggak, alat ukur untuk sebuah daerah maju itu kan pada 3 dimensi. Pertama pada Human Development Index. Kita melihat dari perkembangan sumber daya manusianya dan kelayakan hidup manusianya, apakah dia setelah dimekarkan menderita kemiskinan yang luar biasa atau tidak. Tapi ternyata dia surplus. Bone Bolango sangat bagus, dia punya potensi itu. Dan yang kedua kan kita lihat dari tingkat pendidikan dan kesehatan, malah Bone Bolango sekarang menjadi pusat pendidikan yang terbesar di Provinsi Gorontalo karena adanya universitas yang tertua yang sudah melahirkan sumber daya begitu banyak, bukan saja di Gorontalo tetapi di luar Gorontalo. Itu sudah pusat pengendalian pendidikan tinggi sudah di sana. Jadi kalau itu kita mengambil ukuran-ukuran yang ada dalam standar dunia PBB, saya kira sudah terpenuhi untuk Bone Bolango. Jadi saya kira orang punya asumsi dia gagal, saya kira enggak. Iya, jadi El Nino itu kan pernah bilang kemarin bahwa sejak dimekarkan Provinsi Gorontalo sejak berpisah itu dinilai sukses dan bahkan melahirkan kabupaten-kabupaten baru. Karena kesuksesan dia adalah memberi nuansa kontribusi terhadap pembangunan nasional. Jadi salah satu indikator itu adalah capaian yang dilakukan oleh undang-undang tentang baik sistem pemerintahan daerah maupun pertumbuhan ekonomi itu sudah sangat sebanding dengan daerah yang lain yang sudah lebih maju. Karena kalau Sulawesi Utara dia punya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sekitar 6,7, kan Gorontalo sudah 6,3. Berarti kan kita juga di sisi bahkan sempat 7 ya kemarin ya. Pak Padel ya naik kan 7, tapi karena ada stagnasi lain di sisi sektor-sektor pertumbuhan PDRB yang tidak tumbuh, ya akibatnya itu. Tapi kan jika dibandingkan pada posisi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo sudah berimbang. Itu salah satu indikator. Jadi dianggap berhasil memang mengelola daerah setelah dimekarkan. Kalau provinsi berhasil berarti kabupaten itu kan sebagai pendongkrak provinsi. Maka seluruh yang mekar-mekar juga turut mengambil bagian yang besar terhadap perkembangan kemajuan Provinsi Gorontalo. Itu yang saya lihat di dalam perkembangan selama 20 tahun Provinsi Merdeka, Provinsi Gorontalo jadi otonom. Iya. Kemudian ini Kak, di Bone Pesisir ya. Ini kan potensi sumber daya alamnya seperti yang digambarkan selama ini itu cukup besar. Ada ya sektor perikanan, pariwisatanya, kemudian tambang juga ada. Nah, bagaimana dengan SDM-nya? SDM Bone Pesisir. Nah, di situ keunikannya Bone Pesisir. Bone Pesisir itu kan daerah yang katakan dia sebagai daerah yang dinamis. Kedinamisannya begini. Dia berada di pesisir. Alat ukurnya adalah alam. Jadi orang-orang pantai itu jika tidak melaut dia tidak bisa berkembang. Sehingga tantangan apapun alam itu dalam kondisi apa dia punya. Dan disitulah paradigma kultural itu tumbuh. Beberapa penduduk itu melakukan migrasi keluar dari situ karena ruang untuk mendapatkan pekerjaan di luar dari yang ada disediakan oleh Tuhan itu, dia ingin jadi pegawai, dia ingin jadi pengusaha, dia keluar. Dan orang-orang Bone Pesisir yang bekerja di luar, ada di Provinsi Gorontalo, di Bualemo ada banyak. Setelah kita data kemarin
Saya kira banyak sekali yang malah mencukupi kapasitas yang dibutuhkan. Kalau kabupaten baru itu dengan skala ukuran 45.000 itu, dia butuh SDM pelayan, artinya aparatur negara yang melayani itu 1 berbanding 30. Jadi kalau kita mengambil dari 40, cukup 400 sudah bisa. Dengan kapasitas dinas dan apalagi aturan pemerintah sekarang semua difungsionalkan dan tidak ada lagi jabatan eselon 4, eselon 5 dan lain-lain. Kalau kita analisis ya sumber daya kita sesuai dengan hasil yang kita kumpul di lapangan itu, yang golongan 4C sudah 6 orang, 4D 2 orang. Kemudian itu sudah diidentifikasi, ada di Bolango, ada di Kota Gorontalo, ada di provinsi, dan bahkan banyak yang menawarkan jika Bone Pesisir, jadi mereka juga akan hijrah ke sana walaupun bukan orang Bone Pesisir tapi ingin membangun Bone Pesisir. Nah ini kalau dilihat dengan asumsi itu, saya pikir Gorontalo pun waktu merdeka belum seperti yang diharapkan itu. Tapi sekarang kan sudah melampaui. Jadi saya kira jadi dulu lah. Kalau dia jadi, tidak perlu diragukan soal SDM-nya. Iya, jadi kan bagaimana dengan dukungan masyarakat? Apakah semua masyarakat sudah mendukung pembentukan Bone Pesisir ini, atau mungkin masih ada beberapa tokoh misalnya yang masih belum setuju? Persoalannya bukan tidak setuju, tapi beberapa statement secara politis maupun argumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri tentang moratorium. Saya berulang kali meyakinkan, kan itu orang bertanya, apa kamu jadi? Ada perjuangan yang 2007 itu yang sudah sempat sangat bersemangat, tapi terputus oleh yang kendala-kendala administratif. Nah ini lagi kita bangkit kemarin itu orang mau jadi ini tidak, lebih banyak orang tidak yakin daripada yakin, karena pengalaman yang lalu itulah karakter kita. Tapi setelah kita tunjukkan bahwa sudah disetujui lagi oleh DPR Kabupaten, disetujui oleh Bupati, dan Bupati bahkan sudah membangun kantor Bupati persiapan kantor Bupati di Bone Pesisir, kemudian DPRD Provinsi juga sudah paripurnakan menyetujui. Dan terakhir ini adalah Gubernur selaku kepala daerah provinsi, selaku pemerintah provinsi, beliau malah ingin berperan mengambil bagian di masa akhir jabatannya ini yang akan diberikan kepada masyarakat. Itu yang jadi disitulah mungkin mulai tumbuh tapi walaupun banyak yang ragu, katanya masih ada moratorium. Saya bilang moratorium jika dibandingkan dengan undang-undang lebih kuat mana dia? Kalau undang-undang itu tetap mempersyaratkan pemekaran, penggabungan, pemisahan, itu masih ada di undang-undang. Tetapi undang-undang ini mengalami beberapa kali perubahan. Ada undang-undang tentang otonomi daerah nomor 25 dulu. Kita otonomi daerah undang-undang nomor 25 itu yang menginspirasi provinsi di Gorontalo. Kemudian beberapa tahun kemudian undang-undang lahir perubahan undang-undang 25 menjadi undang-undang 32. 32 juga masih menyebutkan dibolehkan pemekaran itu, penggabungan, pemisahan. Dari undang-undang 32 diturunkan peraturan pemerintah yang mengatur itu. Belum ada turunan peraturan pemerintah yang mengatur lebih detail tentang substansi pasal-pasal tentang undang-undang itu. Oleh sebab itu, sementara ini belum lahir, keluar pernyataan-pernyataan stigma dan rekomendasi dari pemerintah yang namanya Kementerian Dalam Negeri bahwa untuk sementara belum ada pemekaran, belum ada. Nah itu sebetulnya kita lihat berlawanan sebetulnya dengan inspirasi undang-undang. Bahwa pemekaran itu bukan keinginan, bukan kemauan, tapi itu kehendak rakyat. Nah disitulah perbedaan antara menstimulasi bagaimana kehendak rakyat dan urusan-urusan politik. Karena mungkin di suatu daerah seorang calon tidak terpilih, dia ingin lagi jadi
maka dia berusaha harus ada pemekaran dan sebagainya. Ada lagi dikaitkan dengan politik, ini harus kita dorong supaya tahun depan kita jadi. Ini tidak begitu sebetulnya. Ini yang kita lihat ini adalah bahwa perjuangan memekarkan diri itu adalah sebuah usaha pengembangan dan merasa ingin mandiri, itu saja toh, dan itu adalah kehendak rakyat. Nah, disinilah yang harus kita coba kaji. Jangan kita bawa ke hal-hal yang membuat dilematis. Jadi sehingga tokoh-tokoh yang ada itu hanya ingin memperjelas apakah bisa itu dia pemekaran atau tidak. Keunikan Bone Pesisir bukan saja pada Undang-Undang 23, tapi bisa dilihat pada Undang-Undang nomor 1 tentang daerah pulau-pulau pesisir dan pulau-pulau kecil. Di situlah kita punya keunggulan, kan kita daerah pesisir, bukan di daerah yang datarannya seperti kita lihat di Limboto di mana, bukan itu yang kita lihat. Berarti dari 5 CDOB ini justru Bone Pesisir yang berpeluang nggak? Kalau dilihat dari undang-undang itu, dari segi geografinya itu dan wilayahnya, kemudian undang-undang yang mendukung itu. Ya, kita masih ada tambahan satu undang-undang, itu kita muat di visibility study. Satu undang-undang sebagai dasar pemekaran, karena di Undang-Undang nomor 1 itu di mukadimah tertulis begini: perlu adanya pengembangan daerah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Memang harus ada kewajiban pemerintah untuk itu. Dan disitulah kita mau dihadapkan dengan moratorium, tapi di sisi lain undang-undang lain membolehkan. Nah, ini tinggal penilaian dari pusat, dari tim DPOD, atau dari Komisi 2. Apakah kita akan masuk kepada yang tertunda itu, ataukah kita akan list spesialis dengan alasan Undang-Undang nomor 1 tadi. Karena itu yang kita coba perjuangkan, yang namanya usaha. Bagaimana kita harus berjuang untuk itu. Iya, jadi kalau dengan adanya Undang-Undang nomor 1 itu Kak Iwan optimis ini bisa. Iya, karena ada ruang. Ada ruang. Iya. Ada celah untuk kita masuk di situ. Iya. Seperti penyampaian Pak Doli bahwa dipersiapkan saja ini untuk administrasinya nanti. Tapi apakah itu tidak harus menunggu atau tetap harus menunggu moratorium dicabut? Kemarin kan kita ketemu dengan Komisi 2 DPR RI. Beliau itu masih meminta kepada pemerintah selaku Komisi 2 yang berkehendak melakukan legislasi. Seperti apa sebetulnya yang diinginkan oleh pemerintah? Moratorium ini sampai kapan? Itu kan dipertanyakan oleh pihak DPR dengan desakan, dia bukan saya Bone Pesisir yang berjuang. Seluruh wilayah Indonesia ini banyak yang 300 lebih yang meminta untuk dimandirikan. Dipertanyakan oleh DPR ke Mendagri, seperti apa pola Depdagri dalam menata daerah. Apakah daerah di Indonesia ini untuk kabupaten dibuat 700 kah, 1000 kah, atau berapa? Jika itu ada master plan-nya, berapa capaiannya? Itu harus dimuat di dalam undang-undang peraturan pemerintah yang ditunggu-tunggu sampai dengan sudah 2 kali ganti menteri, tidak pernah lahir itu peraturan pemerintah. Nah, di Desember ini legislasi dia sudah masuk prolegnas program legislasi nasional bahwa pemekaran ini sudah menjadi salah satu pembahasan di 2022. Mau tidak mau, karena itu sudah desakan masyarakat, desakan seluruh rakyat. Sebagai lembaga legislator tentunya harus menampung aspirasi ini. Jadi kalau di pemerintah hanya membatasi cuma soal ketidaktercukupan anggaran, ya lihat lagi siapa daerah yang mampu membiayai sendiri. Jadi jangan disapu rata semua. Karena ada yang juga beberapa daerah yang dianggap gagal dalam melakukan otonomi daerah, seperti misalnya Irian. Irian itu ada cuma 14.000, tapi dimerdekakan menjadi 1 kabupaten. Sampai sekarang kan gagal. Ini lagi dia mau minta untuk jadi 6 provinsi. Dan itu direspon oleh pemerintah. Kalau mau direspon oleh pemerintah, pusat cabut dulu ini moratorium, adakan itu 6 provinsi di sana.
dan jangan lupa ikutkan yang sekarang. Nah, ketika moratorium ini dicabut, otomatis yang lain harus ikut. Tidak boleh juga langsung dia menyatakan di sana 6 provinsi moratorium tidak dicabut. Itu kan lebih parah lagi. Ini seperti apa bangsa kita kalau itu. Jadi kalau dia mau merespon keinginan Papua menjadi 6 provinsi itu, cabut dulu moratorium. Begitu dia dicabut, nah ini kan masuk semua. Jadi bukan cuma Irian yang minta juga diperhatikan, semua daerah di Indonesia harus diperhatikan oleh bangsa juga. Tapi sepertinya pemerintah takut dengan ancaman Papua ini. Ancaman itu kan sudah klasik, sudah bertahun-tahun itu yang dijadikan kalau nggak mau Papua harus merdeka. Nah kita ini kan harus dengan ancaman itu baru melakukan sesuatu. Kalau merdeka, Gorontalo sudah merdeka duluan. Tahun 1942. Gimana caranya harus diancam begini baru melakukan? Nah, proporsional lah dan dia rasional dalam melihat perimbangan itu kehendak rakyat. Barangkali itu yang kita coba Iya, tadi Kak Iwan sempat menyinggung soal ketika kita berjuang, orang akan berpikir bahwa mau jadi apa. Kita ada, ya kan begitu. Ada orang misalnya yang memotori gerakan ini atau memotori perjuangan pemekaran. Orang akan berpikir bahwa karena dia mau karena gagal di sini, dia mau jadi bupati di sini misalnya begitu. Nah, bagaimana ini tanggapannya Kak Iwan? Seperti itu kan cuma asumsi kan. Kalau kami pekerja, kami ini saya menganggap komite ini saya cuma pekerja aspirasi yang kena. Kita tidak berpikir itu sama ketika kita waktu berjuang jadi provinsi. Begitu provinsi mau jadi kan kita ini komite. Tidak jadi apa-apa. Tidak jadi apa-apa juga kan. Tidak jadi gubernur, kita tidak pusing. Karena kita ikhlas bahwa yang penting daerah yang dituju itu kita merasa puas kalau sudah selesai. Yang kedua, soal siapa dan siapa yang mengisi itu kan ada mekanismenya. Dan ada juga tata cara prosedur yang harus diselesaikan untuk mengisi. Ya tidak seperti ini yang dibayangkan kayak mau duduk di organisasi. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Jadi kami ini yang diberikan amanah untuk ini bekerja saja memperjuangkan itu tanpa pamrih. Makanya kami tidak berpikir siapa yang mau jadi bupati, siapa jadi ketua DPR, siapa jadi angkatan. Tidak ada pikiran ke sana. Yang penting bagi kita, saya sendiri selaku komite, saya sampaikan ke teman-teman, ini mau tahun 2025, 2020, 30 jadi, mungkin kita sudah tidak nikmati. Tetapi anak cucu kita, masyarakat yang di sana itu bagaimana? Nah kalau ini jadi, ya pahala bagi kita. Saya cuma minta kalau boleh, kalau jadi ini beneficiar segera bikin taman makan pahlawan. Jadi para pejuang ini yang akan dimakamkan di situ. Setiap tahun pasti dia ziarahi kita punya kubur dan dia berdoa di situ para masyarakat. Itu aja. Yang lain nggak ada. Sama dengan pendapat Pak Gubernur. Pak Gubernur ini ketua presidium kan dihantam kiri kanan juga kan. Dianggap bahwa ini lagi ada unsur yang lain. Padahal beliau bilang, saya ini sudah pernah jadi bupati. Saya sudah 2 periode gubernur. Untuk apa lagi saya? Saya tinggal mau beramal bagaimana di masa akhir jabatan saya, ya saya bisa berbuat banyak untuk orang, terutama pemekaran ini. Itu aja yang kita tangkap. Nah kalau kita sevisi itu, maka tidak ada yang lain. Hanya untuk semata-mata berjuang untuk rakyat, itu aja. Iya. Bagaimana persiapan kan dari Komisi 2 ini kan mau datang ke sini. Bagaimana persiapan dari Bone Pesisir sendiri? Bone Pesisir itu kita sudah rancang. Pertama ini bahwa Bone Pesisir sudah akan siap menerima kunjungan itu. Yang pertama, beliau masuk dulu di wilayah perbatasan. Wilayah masuk itu di Kabila Bone. Kami waktu itu sudah bicara dengan pengarah di pembina di komite Pak Bupati. Beliau menyarankan bahwa Kabila Bone itu cukup diterima secara adat dulu, kemudian ke lokasi ibu kota di Kabila Bone, Bone Pantai. Nah, kita mampirkan di sekretariat komite ada di situ di Tolotio. Kita singgahi di situ, kita masih tetap terima secara
Adat mungkin kita masih istirahat sebentar, mungkin dijamu apa adanya dulu. Kita lanjut ke peninjauan lokasi pembangunan kantor bupati. Setelah itu kita lanjut ke Tombulilato. Di sana ada rumah sakit dan sedikit meninjau itu tambang emas sebagai pusat PAD-nya Bone Pesisir nanti. Setelah itu kita menuju ke daerah perbatasan sampai di Modulio. Balik kita presentasi Bone Pesisir di Taludaa. Kita memberikan lagi presentasi tentang potensi dan semua. Kemudian persyaratan administrasi, persyaratan teknis. Kita balik lagi ke istirahat sebentar di sekretariat dan peninjauan lokasi wisata internasional. Apakah kalau sudah memungkinkan jalan bagus ke Oleleti sudah bagus, kalau tidak kita sorong dia ke. Tapi kalau ke Olele itu Kak bisa lewat Tolotio. Pakai motor laut. Pakai motor laut itu lebih dekat sebenarnya. Nanti kita tawarkan pada mereka apakah dia lewat situ, baru kita langsung ke ikan hiu paus. Ini kan sudah pusat rekreasi hiu paus internasional, bukan lagi nasional. Nah itu sebuah potensi-potensi yang mereka lihat sendiri bahwa Bone Pesisir itu sudah sangat siap dari segi potensi sumber pendapatan asli daerah. Iya Kak, itu kan terkait dengan Bone Pesisir ya. Nah Kak Iwan ini kan kemarin sudah di provinsi berjuang, Bone Pesisir berjuang. Saya ingin tahu perjalanannya Kak Iwan ini dari nol ya sampai sekarang sudah menjadi rektor.